Terus jualnya di mana? Di pasar. Di pasar. Oh, kayak zaman dulu. Iya. Jual ekstra dem. Iya. 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 Oh iya iya. Pak Haji, ini saya sekarang mau nanya Pak Haji. Kemarin kan Di mana di ASMK belanja di mana? Toko Agus Kosmetik. enggak banyak langganannya. Oh banyak. Oh iya iya. Jadi, Ada pasien RDA itu. oh iya. Namanya Agus Kosmetik di ASMK. Iya. Kaya raya tajir melintir. Agus Kosmetik. Tamunya RDA. Iya. Terus? Jadi kemarin Lebaran tuh Pak Haji, saya kan mau mencoba ilmu Pak Haji nih, karena saya kan bukan bidang jual makanan Pak Haji ya. Iya. Saya kan kosmetik. Hmm. Jadi tuh saya ini jual kopi, pop es, segala macam gitu deh. Kan di pinggir pantai Pak Haji. Di mana? Jadi di ujung genteng. Ujung genteng. Iya. Jadi setiap orang beli kopi saya bacain gini. Maaf ya Pak Haji. Kontol gede enak, mama gede enak. Ini kopi rasanya istimewa saya gituin. Pasti temennya pada ikut beli. Bener Pak Haji. Sampai itu kopi habis. Bu mau ini, habis ini aja ya, mau gitu kan. Terus bapak-bapak gini, Bu mau nasi goreng. Saya kan udah malam males ya Pak Haji ya bikin nasi goreng. Itu aja yang ada pop mie mau nggak? Enak kok ya gitu kan. Saya seduh kan pakai dispenser, saya bacain lagi. Gak lama 5 orang minta lagi. Rasa ini habis, yang ada aja ya saya gituin. Terus saya bilang sama ini, Bu besok ibu jualan makanan, saya bilang gitu. Ini ilmu Pak Haji bener. Lah ini Depok, ini mana? Ini Bekasi karena kita ketemu di kandang. Oh ketemu di kandang. Iya, jadi deket suka. Tahun Pak. Apa? Udah setahun. Udah setahun. Iya. Banyak taunya dari YouTube. Iya. Banyak juga dari Sama, YouTube. dari YouTube. Nah, ngobrol di kandang. Iya. Gua ngasih tahu ilmu. Iya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin Iya. pengambil itu. Oh, Terus iya. yang jadi pertanyaan saya, Pak Haji, saya kan kosmetik. Kenapa nggak ngejos kayak yang jual minuman gitu loh? Kalau kosmetik caranya kayak gimana? Karena kalau waktu di kosmetik ibu berharap. Kalau yang di makanan ibu nggak berharap, enjoy aja. Iya betul. Bedanya itu. Oh gitu ya. Karena kan kalau di pepatah kan orang yang berharap siap-siap Kecewa. kecewa. Iya. Akhirnya kita kecewa. Jangan Mbak, Jangan. sama. Ya. Sama. Jadi mbaknya nanti lapin pakai celana dalam mbaknya sambil ngomong. Sambil ngomong ya. Atau mbaknya dikepretin Iya. sambil ngomong. Iya. Sambil ngomong. Dan itu laku. Kalau kemarin gini Pak Haji, kan saya baru dapat centong ya. Jadi kan kalau pagi itu saya belum penglaris, pakai uang modal. Di dalam kardus kan takut sama orang kan, saya gini duit dateng 1 jam itu 1 jam lagi datang dia orang belanja langsung 300.000. Saya bilang sama dia, ibu sih enak katanya ada usahanya, saya katanya kan di rumah doang gimana nyentongin uang masuk gitu kan Pak Haji. Emang betul Pak Haji, centong itu kalau kita panggilin ya, karena kan saya baru berapa hari ya, 1 jam masuk dia gitu. Pokoknya gini Mbak, setelah saya pelajari ini tamu-tamu RDAY, rata-rata kenapa hajatnya lemot? Karena dia berharap dari meraktekin ilmu RDAY, berharap naik omset, berharap cair 1 miliar, berharap cair 10 miliar. Nggak bisa Mbak. Iya, iya. Kok nggak bisa? Ya nggak boleh lah. Maksudnya kayak gitu diharapin, ini kan hanya apa? Iya. Ritual ini. Ritual, ya. Gitu. Jadi mbaknya jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau berharap jatuhnya jadi mikir, komen, ngeluh. Kok komen? Kan mbaknya jadi batin dalam hati. Iya. Mana kok gue udah? Mana nih kok udah, kok belum, mana? Jadinya komen. Mbak lihat Haji Marco sekarang datang lagi ke kandang. Iya. Kosong kontrakannya. Ya. Rukonya kosong. Dia baru di KRDAY berapa hari, Man? Ada seminggu. Haji Marco. Hah? 6 hari. Sekarang rukonya penuh, kontrakan udah penuh lagi. Iya, iya. Ya karena dia butuh support. Iya. Saya bilang, kenapa Haji Marco renung? Iya. Kosannya ada yang masih ada yang kosong. Rukonya ada yang kosong. Coba dong ini. Iya. Setelah break ya kita ngobrol. Iya. Nah, dia praktekin. Ya alhamdulillah nih. Iya, iya. Tadi malam dia datang. Pak Haji makasih udah penuh lagi rukonya. Iya. Nah, mbaknya juga begitu. Jadi sering ke kandang ngecas aja. Iya. Mau seminggu sekali. Mau 2 minggu sekali ngecas aja. Maksudnya ngecas tuh nggak usah ketemu saya. Iya. Ijab sama anak yatim. Iya. Kan jadi
kecas tuh. Iya. Itu aja. Kan kita kadang saking sibuknya pembeli nggak sempat. Iya. Nah, jangan. Iya, memang saya salah Pak Haji. Dulu saya kan sering ke sini ya. Banyak sih yang udah ke ini kabul dengan cara-cara Pak Haji. Cuma sekarang memang udah nggak saya kerjain lagi. Kayak ngasih makan kucing. Oh iya, Yang ngasih lele itu kacang dulu kan kucing saya cari jangan. kucing bunting kan Enggak. Pak Haji kemana-mana. Ngasih Sebenarnya kayak semut. mbaknya ini makan nih di rumah makan Padang atau di rumah makan Padang, rumah makan Sunda atau rumah makan apa gitu. Iya. Mbaknya tinggal sambil makan, mbaknya bilang sama petugasnya, ikan kembung ada gak? Ada. Tolong dong kasih kucing situ. Mbaknya mah tetap makan, mbaknya Iya. minta tolong. Nanti tinggal kita bayar berapa ikan kembungnya? 3. Taruhlah 10.000. 10.000 kali 3 30.000. Nanti rezeki kita otomatis. Iya. Atau mbaknya nggak usah ngasih makan semut, tinggal minta tolong anak aja, dek, ini dong gula taruh di situ tuh. Iya. Begitu. Saya juga begitu mbak. Iya. Ngasih makan semut, ngasih makan kucing, Iya. ngasih makan burung. Iya. Saya bilang itu nasi yang nggak habis, sekarang kemana? Dijemur. Ya udah kasih burung ya. Kasih burung. Iya. Rame tuh. Kita nih kenapa? Karena kurang konsisten. Iya betul. Coba konsisten. Iya iya. Gitu. Makanya ini diulang lagi Pak Haji. Celana dalam dibalik tuh wajib. Wajib itu memang wajib. BH dibalik tuh wajib. Karena udah banyak contohnya. Kayak tadi malam juga, Pak Haji makasih ya. Saya terkabul. Putri saya baru dibeliin mobil, baru belajar mobil, masuk ke dalam truk tronton. Jadi ini truk tronton lagi berhenti, ini mobilnya masuk ke dalam. Mobilnya hancur, anaknya nggak apa-apa. Iya. Pas diperiksa sama mamanya digeledahin, BH-nya dibalik, celana dalam dibalik. Jadi itu konsisten aja, Iya. oke? Iya. Mbaknya tinggal di mana? Pegang. Sehari-harinya apa? Toko kelontongan sama gas, Toko kelontongan pangkalan sama gas. Ya. Gas. Iya. Ini mbaknya tahu RDA dari mana? YouTube. Oh YouTube. Nah mbaknya udah pernah praktek ilmu RDA belum? Udah 3 Apa yang bulan. mbaknya udah praktekin? Bangun jam 00, mandi pandan, ngaji masih belum 12 juz sih. Pak Haji cuma 4 gitu, Iya. disambung gitu, belum bisa 12. Jadi maunya saya nih yang hadir di sini seperti sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin. Nah, dia maksain mbak tiap malam khatam Quran 30 juz. Kaya raya tajir melintir, jadi saudagar, sahabat Nabi. Dia maksain. Kita kan enggak. Baca Quran nggak dipaksain, tapi pengen kaya raya tajir melintir, pengen instan. Gue yang nggak setuju dong. Harus mbak baca Quran harus. Emang kelebihan apa sih Pak Haji baca Quran? Buat tabungan kita dikubur. Jadi nanti kalau mbaknya meninggal, nggak usah ngandelin suami atau mantan suami, nggak bisa mbak. Jadi mbaknya nanti udah punya tabungan dikubur. Jadi baca Quran wajib. Nanti lihat hasilnya. Ya. Abdurrahman bin Auf. Nah, itu dia baca Quran mbak, tiap hari khatam Quran. Mbaknya juga semampunya berapa. Terus udah pernah belum ada yang hajatnya terkabul? Mbaknya Belum meraktekin? Belum sih. Oh belum. Emang Iya. baru berapa lama mbaknya? 2 bulan sih. Oh baru 2 Ya, bulan. 2 bulan. Di rumah tinggal sama siapa aja? Suami sama anak. Sama anak. Kalau saya boleh tanya nih, mbaknya ingat-ingat, kapan mbaknya terakhir nenenin suami? Sering Pak Haji. Sering? Kata Pak Haji kan harus tiap malam. Tiap malam, Ya, betul. mau kesini juga baru Nenenin, baru. Iya. Ada rekam jejaknya. Iya nenenin suami wajib mbak. Iya. Sambil nanti diucapin di ubun-ubun ya. Tadi ajarin ya. Mbaknya tinggal di Bandung. Iya. Terus apa kegiatan sehari-harinya? Jualan. Yang dijual Mainan mainan. ya Jadi belanja mainannya di mana, jualnya di mana? di Cicadas di Bandung. Belanjanya? Belanjanya di Astana Anyar. Heeh. Saya waktu itu
punya uang 500.000 Pak ya. Ya. Saya ingin banyak barang. Saya tadi diam aja. Ditanya sama si Enci, Bu kenapa nggak pilih-pilih barang? Saya teh bingung Ci, punya uang 500.000. Tapi pingin banyak barang. Sok ambil, mau berapa? Saya teh jadi heran gitu, kenapa ya orang lain kagak pernah dikasih, kok aku dikasih gitu. Ya ngambil banyak barang saya, tapi jadi ngutang Pak. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah gitu saya mah sampai banyak barang di rumah, di Jongkok sampai banyak barang. Saya heran, tetangga saya juga, si ibu banyak uang, banyak barang, padahal saya dikasih kasbon. Oh iya. Ya sekarang jadi ngutang Pak. Nggak apa-apa. Terus saya kemarin tuh waktu ya kan saya ngutang ke BRI, ada yang datang Pak, harus dilunasin sekarang itu. Berapa utangnya? 200 juta. Jaminannya? Motor. Utang PPKB 200 motor. juta. Itu Jaminannya motor. Kalau ke BRI mah cuma 50, yang di luar-luarnya Pak, yang ke BRI mah Kalau cuma- utangnya 200 jaminan motor, kasih aja motor ya. nggak mau, nggak mau itu harus nggak Nggak sesuai mau. dengan itu, ngambil kur Pak. Oh, kur. Jadi nggak bisa dikasih barang, nggak bisa, Oke. cuma formalitas doang. Jadi sekarang ini pengen utangnya. Ya, Oh, terus saya teh masih ngontrak Pak. Masih ngontrak. Oke. Sepetak 2 meter. Saya sendiri kan, Oke. nggak punya suami. Jadi cerai mati, cerai hidup. Cara hidup Cerai hidup. Dapat anak berapa? 2, cuma 1 meninggal 1. Oh iya iya. Iya, Nah, satu. anaknya sekarang kemana? Ya sama istrinya di Cibandung juga. Oh iya iya. Saya teh pingin punya rumah, bayar hutang dulu. Terus pingin- Umur berapa? saya 59 jalan. Waduh, masih muda banget. Udah tua. Iya iya iya. Si muda banget. 59. Iya 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 iya. Ya gitu Pak, pingin lunas hutang. Soalnya kemarin jongkok saya dipoto-fotoin Pak. Sama? Ya petugas BRI harus dilunasin. Kan lunas tahun 2025 harus lunas. Januari tuh harus dibayar. Datang lagi saya jadi malu di tetangga di jalan. Di kaki Malunya? 5 saya jualannya. Malunya karena dipoto. Dipoto terus. Daripada ibu yang dipoto, mendingan dipoto Terus tokonya. dipasang itu tunggu harus dibayar dilunasin, jadi saya tuh jadi malu Pak. Ya gitu, saya tuh pingin lunas hutang, punya rumah gitu. Iya boleh. Ibu sebelahnya Dari Palembang, Pak. Palembang. Sehari-harinya apa? Ya, kalau masih mudanya saya kerja Pertamina. Masih muda. Iya, masih mudanya. Akhirnya saya kena pengurangan tahun 2000 mau melahir. Itu ibu Pertamina Jakarta apa Palembang? Palembang. Oh, iya. Palembang, bagian logistik. Nah, terus saya ini akhirnya saya buka usaha kan. Jualan lah di pasar kalau yang terkenal yang paling gede di Palembang itu pasar 16. Nah, akhirnya lah terakhir ini setelah anak udah selesai kuliah, udah pada kerja, ini suami buka toko kelontongan, pisah kami ini usaha Pak. Nah saya baju, nah udah akhir-akhir ini akhirnya ini apa tuh nggak balance dengan biaya operasi dari hasil penjualan dengan pengeluaran. Akhirnya saya tutup yang punya saya kan. Suami kelontong, Ya, ibu? ya itu pakaian. Oh pakaian. Kalau saya di pasar 16 di pasarnya. Kalau suami ya bertepatan saya punya rumah satu lagi di di Talang Jambi kalau Palembang kan. Nah akhirnya punya suami nggak laku, punya saya nggak laku, akhirnya kami tutup semua kan. Nah yang barang saya tutup, ada yang mau menawarkan, ya Bu katanya daripada ibu barangnya numpuk di rumah, bagusnya biar saya yang beli katanya. Tapi saya angsur, ya mungkin dalam 1 minggunya 2 juta, 3 juta. Ini ya kenal, saya kasih, dibawa belari Pak. Barangnya? Iya, sampai sekarang nggak ketemu di mana alamatnya. Nah, udah saya ikhlaskan kan, udah. Berarti rezeki mereka pulang ke saya kan. Nah, suami juga buka
buka toko kelontongan nggak laku juga. Dalam 7 bulan saya bilang nggak usah dibelanjain itu uang-uangnya kumpul. Cuma 2.700.000. Padahal kita kalah dengan Indomaret, padahal kita lebih murah, Pak. Contoh misalnya, kalau Indomaret tuh 27, 28 kan harga telur. Nah, saya cuma 25, tetap nggak laku. Udah ujung-ujungnya akhirnya tutup juga. Sampai sekarang nggak ada kerjaan. Jadi niat saya ke sini nih kayak gini, Pak. Rumah saya yang di Talang Jambi itu mau dijual. Nah, memang baru sih niatnya mau dijual tuh, tapi belum ada yang tawar. Jadi saya mau ke sini, maksud saya tuh mau jual itu, mau saya buka toko bangunan. Kalau itu laku. Mau dijual berapa? Mau dijual 800, Pak. Itu Nanti dari modal 800 mau buka toko material. Iya. Dagangnya di mana toko materialnya? Baru mau cari tanahnya. Oh, sewa. Atau sewa dulu atau mau cari tanah. Oh, beli. Ya, beli. Oh iya, jadi 800 juta. Iya. Oke. Man, dia mau promosi, mau jual itu. Ibu promosi, Bu. Saya mau jual rumah atau apa? Ya, satu bangunan. Ya udah, Ibu ngomong. Saya mau jual satu bangunan yang berminat. Alamatnya Ibu mau jual desa atau kampung, kecamatan, kabupaten atau kota Madia. Yang berminat hubungi di HP nomor coba. Saya mau jual satu bangunan rumah di alamat di Talang Jambi, Harus segera dilunasi. Gotong royong A3. Ya. Iya. Mau dijual luasnya berapa, bangunannya kayak gimana, harganya berapa? Ya, mau dijual luas bangunannya 10 kali 12 berlantai 2 dengan harga 800 juta. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi di HP nomor 0813 68 53 2341 atas nama Haji Amroni. Ulangi lagi, yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi di HP 0813 68 23 5341 dengan Bapak Haji Amroni. Oke, siap. Ya. Yuk, Man. Jadi saya terangin ya, Bu. Iya. Buat ibu yang lain. Iya. Ini kelilit utang, harus dibayar. Ibu juga usahanya terpuruk, macet. Mau dijual asetnya. Mbaknya apa masalahnya tadi? Gak punya usaha, gak punya kerjaan, nganggur. Mbaknya apa hajatnya? Hajatnya omsetnya biar naik lagi. Omsetnya biar naik lagi. Ibu apa? Sama tadi omsetnya naik. Omsetnya naik. Nah, berarti kan rata-rata masalah ekonomi. Nah, mau saya praktekin dulu ilmu RDAY. Apa tuh ilmu RDAY? Satu. Bukan. Terima dulu takdir Allah. Terima dulu takdir Allah. Kebetulan kita ditakdiri nama Allah. BRI harus dibayar. Ekonominya turun. Mbaknya nggak punya usaha. Pengen naikin omset. Nah, itu terima dulu takdir Allah. Jadi itu semua udah ditakdirin sama Allah. Udah. Tapi kan kita selalu nggak terima takdir Allah. Selalu kita ngomongnya begini. Kenapa ya kok sekarang usahanya mau makin turun? Kenapa ya kok sekarang pembelinya udah nggak ada lagi kayak dulu? Kenapa ya pesertanya kok makin turun? Kenapa ya karyawan saya kok pada ngebelot? Nggak boleh, itu jatuhnya jadinya apa? Sifat 18, ngeluh. Orangnya datang Mbak Haji.
Hah? Oh iya. Wongnya teko. Kenapa ya kok saya usahanya kelontong nggak jalan, baju nggak jalan, udah gitu saya ketipu lagi. Tadinya jalan, sekarang nggak jalan. Itu jatuhnya ngeluh nggak? Ngeluh. Kenapa ya di usia saya sekarang kok saya nggak punya penghasilan kayak si A, si B, si C, kayak artis ini ke artis ini. Ya beda lah, kan dia cantik, kita kan cantok. Dia cantik, kita antik. Gimana nggak antik? Coba lihat wajahnya. Man, di shoot man, wajahnya man. Satu-satu man. Iya, kalau artis kan cantik, kalau mbaknya antik. Iya. Nah, mau saya coba ibu yang sifat 18 jangan dilanggar. Salah satunya apa sih? Ngeluh. Kemarin rame, kok sekarang nggak ada pembeli ya? Ngeluh. Kenapa ya? Kok saya nggak bisa bayar cicilannya ya? Sementara ini udah diplang sama BRI. Ngeluh. Coba yang 18 jangan dilanggar. Dari gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Pokoknya yang 18 jangan dilanggar. Karena apa? Sifat 18 itu kalau dilanggar namanya kita punya hati busuk. Nah, nggak taunya ada di Al-Quran. Kalau hati kita busuk, rusak semuanya, termasuk ekonomi kita jadi rusak. Nah, coba ibu jangan yang 18-nya dilanggar. Pak Haji, namanya manusia normal Pak Haji. Ya kan saya maunya nggak normal. Kalau normal ngapain? Nggak mau saya. Nah, coba ibu juga terima takdir Tuhan. Ruko toko udah dipalang sama BRI, udah diplang. Harus bayar. Bulan ini harus bayar. Bulan Januari. Bulan Januari. Oh, Kemarin. Nah, ibu terima dulu. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Begitu. Kok Pak Haji begitu? Lah kan ada tamu RDAY. Pak Haji, aku sedih. Kenapa? Suami saya udah nggak ngaceng. Aduh, itu mah nomor 9. Gampang, tinggal cari tawon aja. Tawa ibu. Nah, mau saya coba terima takdir Allah dulu. Kita kan kadang nggak terima takdir Allah. Salah satunya apa? Ngeluh. Nah, mau saya nanti ibu pulang dari sini nggak boleh ngeluh. Jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, sambil bersyukur. Pasti nanti ada pembelinya, pasti nanti ada pesertanya, pasti nanti ada pesertanya, pasti nanti pesertanya antri, pasti pesertanya nanti ngebludak. Begitu. Ini kan kita itu nggak diucap, yang ada Pak Haji pesertanya sekarang sedikit. Ya Allah. Wongnya teko. Apa? Apa? Udah 2 kali ijab. Saya tuh lihat di YouTube. Kata Pak Haji, jangan saweran sama anak yatim. Jangan. Saya 2 kali saweran. Tapi nggak semuanya. Aduh, nggak boleh. Ya, makanya baru kemarin. Oh, pantesan saya lemot. Nggak boleh. Saya salah sampai. Ibu nyawer cuman 10 anak. Hari itu anak yang datang 20, yang 10 nggak kebagian. Itu 10 tuh langsung dia ngumpul, langsung ijabin ibu, biar ibu tokonya dipalang sama BRI, kata ibu yatim. Amin. Jadi yang ijab anak yatim. Kan kemarin saya tanya, Dek, apa ijabnya? Itu biar ibu yang di Bandung di apa? Biar tokonya di apa tuh? Diplang sama BRI. Kok kamu ngomong begitu? Aku nggak dapet saweran. Tuh.
Makanya tadi kemarin semalam minta sawer diam di rumah. Ya jangan, jangan. Diam tadi mas. Jangan. Sore. Iya, ibu nyawer 5 anak. Yang 5-nya nggak kebagian, dia langsung hijab tuh Bu Iya. kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan langsung diaminin sama ibu yatim. Ibunya juga ngaminin, kan banyak ibu yatim di situ yang nganterin anaknya. Bu, kok teriak-teriak? Biarin saya aminin tuh orang Bandung yang dagang mainan. Yang mana? Itu yang pipinya gembul. Oh ya, yo ibu, pipinya gembul. Ibu jangan makan banyak-banyak, udah 59 ya. Lauknya aja yang banyak. Jadi kalau saya nih Pak Haji untuk jual aset itu gimana? Saran saya sih ibu jangan jual aset. Iya. Saya nggak setuju jual aset. Kalau bisa aset nambah. Aset nambah bukan dijual. Ya tapi suami istri kami ini nggak ada kerjaan. Ya masa mau minta sama anak kan? Ya kalau anak ada inisiatif ngasih. Ibu kenapa minta sama anak? Kenapa ibu nggak minta sama Allah? Jadi ibu ke Allah. Terima kasih Allah. Saya sudah dikasih 1 miliar. Terima kasih Allah. Padahal ibu belum dikasih. Ibu bilang udah dikasih sama Allah. Nanti kan Allah panggil malaikat. Malaikat sini lu. Ini ibu dari Palembang udah dikasih belum? Belum. Dia bilang katanya udah, jangan malu-maluin gue lu. Nah, satu. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi ibu tiap malam berdoa, terima kasih Allah, terima kasih. Duit 1 miliar udah sampai, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Padahal belum sampai. Gitu loh Bu. Bikin langit 7 kebakaran jenggot gitu. Nanti ibu cair. Ini enggak. Malah ngeluh, Allah. Sampai kapan begini terus? Nggak boleh. Untuk ke RDI aja ongkos pinjam misalkan. Nggak apa-apa, nanti pulang ibu saya titipin truk tronton arah Palembang. Ada truk kosong. Nah ini Pak Haji, saya ada mau tanya dulu. Iya. Kalau bisa yang pertama kan yang ngambil barang saya, kalau bisa digerakkan hatinya untuk ngembaliin. Nggak usah Bu. Nggak usah. Sekarang dia nakalin ibu udah seizin Allah belum? Udah. Kita nih ngobrol segini banyaknya udah seizin Allah belum? Udah. Jadi ibu jangan ngatur Tuhan. Kalau itu namanya ngatur Tuhan. Tuhan, balikin uang saya yang dibawa kabur sama si bangsat. Kata Tuhan, ngapain? Kenapa nggak lo minta langsung aja sama gue? Bu, ini maaf nih. Misalkan ibu satu kandung sama ibu ini. Ibu ini nakal. Jahatin ibu. Barang ibu diambil sama dia. Ibu ngapain minta sama dia? Langsung aja ibu bilang sama saya. Nanti saya kasih. Namanya saya sebagai orang tua ibu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu nggak usah. Terima kasih Allah. Allah udah ganti semua barang-barang saya yang diambil sama si bangsat. Terima kasih Allah, terima kasih. Begitu. Kalau di Al-Quran begitu, berprasangka baik. Ibu malah enggak. Pak Haji bisa gak barang-barang saya yang di sana dibalikin? Lah elah. Ya, Nggak mau saya. Dua Pak Haji. Ya. Nah, berdampingan jualan dengan saya nih, ada lagi tetangga pas dia nih ya lagi susah lah, setengah pilot lah. Akhirnya dia mau pinjam BPKB saya kan, saya pinjamin untuk tambah modal dia berhubung mau lebaran. Tadinya sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Nah, yang si BPKB dia pinjam 100 juta, nah cuman dibayarnya 4 kali atau 5 kali. Saya nggak tahu, dia nggak memberitahu dengan saya bahwa tuh barang nggak dibayar. Ibu kenapa minjemin BPKB sama dia? Baik banget Bu. Iya, Aduh Bu. akhirnya datanglah. Pak Bu, lebih baik kita nolak minjemin ke orang dan orang itu sakit hati daripada kita minjemin ke orang itu kita nagihnya sakit hati. Bukan sakit hati lagi, makanya Orangnya teko. Apa? Orangnya datang. Orangnya datang. Orangnya datang. Orang datang minjem duit ke kita, lebih baik kita nolak
Dia sakit hati sama kita, daripada kita pinjemin, kita nagihnya sakit hati. Ya betul. Yang kesindir datang. Oh iya iya. Akhirnya jadi musuh. Iya. Orang datang, pinjem dong Pak Haji 6 juta. Saya pinjemin. Pas kita nagihnya, dia nggak bayar, kita sakit hati. Lebih baik dia minjem, kita tolak. Dia sakit hati kan? Biarin. Daripada gue yang sakit hati. Udah tak bayar aku aja, Pak. Udah dah, gue yang bayar aja deh 6 juta. Akhirnya gue yang sakit hati. Masalahnya kita kan istilahnya belum pernah ketemu yang gitu-gituan. Kita kan dari tadinya kerja, keluar rumah, kantor, masuk rumah, ya gitu. Pas kita ketemu di pasar, orang nangis, naik air mata, kan kasihan Pak Haji. Akhirnya bujuklah suami. Sekarang Allah aja nggak kasihan sama dia. Itu dibikin susah sama Allah. Kita lagi mau jadi Tuhan. Tuhan kecil, ya betul. Lah Tuhan aja nyiksa dia. Kenapa kita nolongin? Kata Tuhan, lu jadi Tuhan kecil loh. Kata Allah, malaikat, sikat itu orang. Dia udah jadi Tuhan kecil. Gue siksa, malah dia nolongin. Satu paket aja udah diembatnya semua. Jangan Bu. Ini istilah ya Bu. Ya sekarang enggak. Lebih baik kita nggak minjemin duit sama si R misalkan, daripada kita sakit hati. Iya namanya R, depannya hurufnya R. Daripada kita minjemin sama si R nih 6 juta, si R-nya nggak bayar Bu, kita sakit hati Bu. Iya benar. Lebih baik di awal kita nggak minjemin sama si R, biarin si R sakit hati. Tapi kan kitanya bebas. Ini malah kita minjemin sama si R 6 juta. Akhirnya si R nggak bayar, dia tagih sama si D. Si D bayar 6 juta. Akhirnya sakit hati si D. Makasih sih, Dek. Si D itu gue, Bu Susanto. Aduh. Si Dek baik hati. Maunya bayarin orang ya. Karena disumpahin. Iya, Wajib. Ada aku bilang Iya kan, 20 juta. si R datang mau minjem duit 6 juta, dikasihlah sama si F. Dengan baiknya si F ngasih gitu loh. Akhirnya si F nagih, si R nggak bayar, si F sakit hati. Akhirnya si F lapor sama si D talangin tuh 6 juta. Yang sakit hati si D. Balik lagi ke laptop. Yang linglung siapa? Yang linglung siapa? Pak Lukman kerja sama yuk. Mau saya. Tak tagih sampai 20 juta ya. Bisa Bu, Ngasih saya. pasti bisa Bu. Bagi dua deh. Tidak ada tamu RDAY satupun yang hajatnya tidak terkabul. Belum pernah saya dengar. Belum pernah dengar saya ada tamu RDAY yang gagal. Belum pernah saya dengar tamu RDAY yang hajatnya tidak dikabulin Allah. Nggak ada, dikabulin. Pengen ibu, pengen lunas itu. Bisa Bu, bisa, pasti. Tinggal ibu praktekin ilmu RDAY yang sifat 18 nggak boleh ada. Udah datang rombongannya? Belum. Oh, AS. paksain pokoknya ibu nggak boleh melanggar sifat 18. Kalau ibu masih melanggar sifat 18 ya nggak bisa lah. Gimana caranya tuh sifat 18? Hah? Bu nanti kita Apa? alamat lengkap ya Bu. Iya. Saya mau pinjam. Iya sama, sifat 18-nya nggak boleh dilanggar. Sifat 18-nya. BPKB itu pinjemin dong. Iya. Apa? Akhirnya orang datang mau disita. Untung suami ada uang tunai. Akhirnya dilunasi. Sampai sekarang masih 50 juta. Pak Haji, ini kan dia punya pacar orang Itali. Iya. LDR. LDR sama orang Itali. Ya, katanya mau nikahin. Saya bilang gini, orang ini nggak penting yang penting duitnya. Saya ajarin.
Mbak jangan percaya dulu sama orang luar negeri, orang Itali. Tapi kalau dia kuli, kalau dia cuman karyawan, memang sepertinya orang asing. Tapi kan pekerjaannya nggak tahu kita. Kita kayaknya puas bener sama orang bule. Orang bule apa dulu? Nggak taunya dia dorong-dorong roli. Iya kan? Janganlah Mbak. Yang ada Mbaknya nanti mesti ngidupin dia. Iya, apa orang Itali tempat pakai werpak. Iya apaan itu, nggak mau saya. Udah jangan Mbak, cari aja orang Indonesia, apalagi orang Klaten. Aduh. Oh, teko. Jadi Mbak sama suami yang pertama cerai mati, cerai hidup. Cerai mati dapat anak berapa? Iya, Mbak, mendingan Mbaknya nggak usah merit. Kan nanti minta sama Allah Mbaknya meraktekin ilmu RDAY. Mbaknya meraktekin ilmu RDAY. Ibu saya ditinggal mati papa saya umur 3 tahun, kan nggak nikah lagi sampai hari ini. Itu ibu saya naik mobil Velfire terbaru. Sekarang Mbaknya juga begitu. Punya villa nih, villa Mangga. Kenapa Pak Haji kok saya nggak boleh nikah? Karena Mbaknya punya anak. Jadi Mbaknya sambil tidur, sambil ngomong sama si anak nih kalau dia tidur. Rezekinya banyak belah. Ini kan Mbaknya suka jengkel sama anak kalau nggak boleh. Terus dia Pak, ini suka ngeliat mama di samping mama ada ayah gitu, ini benar apa bohong sih Pak? Iya bener. Ini bisa indra Iya bener. Jadi kalau Mbaknya merit ML sama suami yang baru, suami yang pertama dia sedih. Kenapa kok kita nggak bertiga ML-nya gitu? Apa? Kemarin waktu ke Melihat Kobo sama si Dorong, Nah, Itu kuda semua menyeringai, biasanya kan enggak ya? Baru naik gini, ramai itu kuda. iya karena Mbaknya di belakang ada suaminya. Goib jadi berisik. si Pak lihat di mama datang ada ayah katanya ngikutin mama gitu. Iya. Dia kan punya ini Pak, apa bisa lihat. Dia kayak orang indigo. Iya. Dia kayak orang indigo. Bisa. Sama kayak istri saya Pak ini. Bisa lihat uang ada di dompet. Ini indigo, ini namanya indi. Iya jangan Mbak, udah tinggal gedein anak-anak aja. Pengen saya punya iya Pak, pengen rezekinya lancar buat jadi. Pasti lancar Mbak, apalagi Mbaknya ketiga anak, rezekinya ada. Kamu nggak kebayang kah lagi nambah anaknya 6, ayo 9, nggak usah. Jadi, sayang alat kelamin kamu tuh lagi pulen-pulennya, jangan diforsil ya. Gubrak Pak Haji apa lagi yang diobrolin? Enggak lah. Jadi Mbaknya nanti kalau merit cari orang Indonesia aja, jangan cari orang luar. Ada Pak yang suka ngasih kangkung. Ada yang ngasih kangkung, ya udah itu aja. Ya udah. Katanya Pak. Iya iya. Ada aja. Nah, bisa gak nih teman-teman yang hadir di sini minimal sifat 18 jangan dilanggar. Iya, ini kan ngeluh, nggak taunya ada di 18 itu. Coba baca, ada nggak boleh. Kedua, bapak dan ibu yang hadir di sini, coba paksain tidak boleh ingat masa lalu. Masa lalu, kita kan suka ingat masa lalu. Nggak boleh kita ingat sama masa lalu. Jadi nggak boleh ingat masa lalu. Masa lalu apa sih Pak Haji? Kita pernah duitnya dipinjem sama si bangsa. Duitnya kita nggak dibalikin sama si bangsa. Gitu. Yang minjem bangsat, yang balikin Aduh, janganlah.
Udah biarin, nggak boleh. Terus kedua nih Pak, Bu, kita jangan inget-inget sama orang yang suka PHP-in. Sini saya pinjam, nanti saya balikin, nanti saya bagiin fee-nya deh atau apa. Nggak boleh. Iya, Ibu jangan di PHP-in, jangan. Ya jangan. Iyalah, nggak usah nanti. Nah, yang ketiga, coba Ibu sama mbaknya semua yang hadir di sini kalau pengen terkabul, bisa gak nggak boleh berdebat, diskusi tapi mempertahankan egonya, namanya adu argumen. Terutama ke siapa? Ke anak, ke pasangan hidup, ke pelanggan, ke orang dekat atau karyawan. Nggak boleh. Kita kan kadang suka mempertahankan ego. Oh nggak boleh Pak Ji, nggak boleh. Karena ada di Al-Quran ayatnya orang yang berdebat Allahnya murka. Nah coba biar Allah nggak murka, jangan berdebat. Biasanya ribut karena bangunin anak tidur pagi-pagi, tok bangun, bangunin. Anaknya nggak mau bangun, kitanya kesel, nggak boleh. Kalau dia bilang gimana Pak kalau sekolah kalau niat ayahnya suka nangis terus Pak? Oh gampang, banyak colek alat kelamin mbaknya, taruh di matanya dia. Colek alat kelamin mbak taruh mata, nanti dia nggak lihat lagi. Jadi kalau sekolah nangis, gurunya suka bingung kenapa sih Pak nangis terus? Ada ayah gitu. Iya, nanti enggak. Colek alat kelamin mbaknya, olesin di jidat biar dia nggak inget ayahnya lagi. Gitu, nanti deh inget sama si bolong. Jadi Pak Haji, ini sekali lagi untuk saya nih, kata Pak Haji kan nggak boleh jual aset. Nggak boleh. Nah, jadi Kalau jual aset buat apa? untuk kelanjutan, untuk menyambung hidup ini gimana? Ibu tinggal datang ke Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Hajat saya udah Allah kabulin. Doa saya udah Allah kabulin, terima kasih. Saya punya uang 1 miliar tunai. Saya sudah punya uang 1 miliar. Padahal belum. Iya, terima kasih Allah, terima kasih. Kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Begitu. Kayak anak nih, rewel, ngerengek-ngerengek, minta beliin sepatu mulu sama mamanya. Kesel gak mamanya? Kesel. Coba kalau anaknya bantuin cuci piring, bebenah, rapi-rapi. Ditanyain, Dek kamu gak sekolah Dek? Iya mah, soalnya belum punya sepatu warna hitam. Kan dibeliin sama mamanya walaupun pinjem koperasi. Iya kan? Gitu. Kenapa Dek? Kok nggak sekolah? Iya mah, belum bayaran mah. Berapa bayarnya? 6 juta mah. Pinjemin sama mamahnya 6 juta. Sama koperasi. Namanya koperasi GG Trap. Pokoknya ibu, kan ibu punya suami. Iya. Ini nggak ada suami. Ibu punya suami, ibu punya suami, nggak ada suami. Nah yang ada suami ini ujung sama ujung, coba nenenin suaminya. Itulah yang suka. Kalau suaminya nggak mau gimana? Enggak suka tuh lah, kayak bahkan kita yang Suka? Wah, Suami? Iya. Suami suka? Iya. Nah, ayo dah Bu. Jadi nanti ibu live TikTok nenenin suami. Jam 7. Jam 7. Mesti on time. Pak Haji lihatlah masalah jam 7. Isinya apa kalau TikTok jam 7 itu? Yang dia berenang apa? Nenen. Jadi ibu praktekin ilmu RDAY, coba sifat 18 nggak ada. Nah terakhir ibu pakai nyumpahin. Kayak saya. Poji, awas. Kalau Poji main air, papa punya mobil Robicon. Ayo, awas. Begitu. Jadi ada aja rezekinya nanti masuk. Pak Haji boleh gak sih digambarin dari A sampai Z? Cuma 6 Bu. 1, terima takdir Tuhan. 2, ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz.
ibu sholat tobat yang 68 kali, tidak boleh tidak boleh ingat-ingat masa lalu, tidak boleh berdebat sama orang rumah, nyumpahin. Ini udah datang belum yang rombongan? Ini Pak, Belum. sudah kirim Salat taubatnya waktu Coba lihat, udah nyampe salat taubatnya jam udah maghrib. habis maghrib, 16. Padahal berangkat Hah? jam 5 sore. Hah? Berangkat dari Klaten jam 5 sore, Pak. Jam 5. Saya habis sisa sampai sini subuh. Cek jangan-jangan ke Merapi ntar. Kalau saya mau minta nomor, ada di saya. Iya, bisa. Ada. Nanti aja. Ya, jadi mbaknya paksain nama ini, masnya sama mbaknya paksain. Coba terangin 1 sampai 6. Mana mic-nya? Tuh mic-nya tuh. Ini ada mic. Nih. Terangin 1 sampai, mumpung belum ada orang, belum ada tamu. Iya ibu-ibu, Indomaret mana? semangat. Cikampek. Semangat pagi, harus semangat terus pagi. Ada 6. Tadi saya mengulas lebih detail lagi yang disampaikan Pak Haji. 1, harus menerima takdir Allah. Ketetapan Allah tidak boleh diprotes. Ibu-ibu ingat cerita sejarah proses penciptaan Adam. Di situ iblis dilaknat oleh Allah. Dilaknat loh itu. Kita enggak, kita hanya dikasih anugerah sedikit saja. Sepanjang hidupnya dilaknat, pasti masuk neraka. Protes enggak iblis? Enggak protes. Aku terima ya Allah ketetapanmu. Tapi minta, mohon dia terima dulu, habis itu berdoa, punya hajat, Usulan. Ibu kan begitu juga. Tadi Pak Haji Usul. menyontohkan, terima kasih ya Allah. Kondisi kita syukurin. Habis itu iblis ajukan proposal ke Allah. Apa? Kasih saya umur panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan? Kabul oleh Allah. Ada lagi, 1 lagi ya Allah. Berikan kesempatan, izinkan saya untuk mendekati ibu-ibu ini, Menggoda. menggoda mereka untuk jadi teman saya. Dikabulkan. Kabulkan. Terutama ibu yatim. Terutama ibu yatim. Dikabulkan kan? Dikabulkan. Itu yang dicontohkan Pak Haji tadi. Kenapa kita harus bersyukur dulu atas keadaan kita, habis itu kita ngajukan proposal kepada Allah. Kabulkan, pasti dikabulkan. Kenapa iblis dikabulkan? Karena dia legowo, terima ketetapan Allah. Bahasa Al-Qur'annya terima. Kalau bahasa Jawanya semeleh. Klaten gitu ya. Ya, semeleh. Semeleh, bahkan mau ditaruh semuanya. Bendera putih. Pasrah itu namanya, bukan itu, legowo. Tapi bukan pasrah. Banyak pesaing. 1, yakin, ini karena menjadi dasar kita dalam rukun iman, menerima takdir Allah. Rukun iman kan ini? Rukun iman. Kalau ini tidak kita pegang, iman kita berarti goyang. Miring. Yakin dulu. 2, sholat tahajud, bangun malam, senyum, ucap syukur, mandi, terus sholat, baca Quran. Apa hubungannya rangkaian ini dengan hajat? Ada enggak? Pasti ada.
Ada di Al-Quran itu. Nanti ibu buka di surat Al-Muzammil 1, 6 sampai 7. Rangkaian itu pasti ditetapkan oleh Allah. Bangunnya jam 1/2 malam, tahajud, baca Quran. Kenapa kata Allah di ayat yang ke-6? Sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Dan ucapan di malam itu sangat mantap. Dua hal inilah yang mendorong hajat kita terkabul. Mental kita tidak cengeng, tidak mudah menyerah, tangguh. Dan yang penting ini, ucapannya jadi mantap. Mantap itu penuh keyakinan apa yang kita ucapkan jadi. Jadi pasti terkabul. Pasti terkabul. Punya ruko. Punya ruko. Rumah ini pasti jadi milik saya. Pasti. Pasti jadi. Dan ini udah dibuktiin sama tamu RDI orang Klaten. Orang Klaten. Pedan. Orang Klaten. Iya, itu. udah dibuktiin. Ada loh Pak Haji. Iya. Orang Palembang sudah ada. Ada. Banyak, Bu. Iya. Palembang. Dia Palembang. Mana Pak Haji? Apa? Pulangnya. Palembangnya di mana? Palembang kan Di kota. Kota. Ya saya Banyak. kan kota. Ya. Nah, tapi saya Depan IP. Depan IP. Banyak, Bu, kalau Palembang mah banyak banget yang terkabul. Iya. Ayo, Ya. orang Klaten. Orang Klaten. Dekat mana rumahnya? Rumahnya Klaten nih. Klatennya Pedan. Ya. Deket Pengecoran itu apa namanya? Cor Baja itu ndi kuwi? Nah, Pedan masuk jauh, Desa Pedan. Rumahnya tapi ganti di Podomoro. Dia ngucap. Rumah ini cocok untuk saya, pasti jadi milik saya. Dia pada belum datang ke RDI, cuma nonton YouTube. Nonton YouTube, praktekin, ikut privat 10 juta, Kemarin. bukan dalam rangka gimana Pak Haji, enggak. Terima kasih Pak Haji. Hajat saya terkabul, minta izin untuk meraktekin ilmunya Pak Haji. Minta ijazah. Ucap lagi dia, yang samping rumah ini pasti jadi milik saya. Dapat, sampingnya kosong, dia ijab sebegitu lagi. Jadi milik. Herannya yang punya tanah itu dibeli tetangganya nggak boleh. Pokoknya yang beli harus ibu. Ibu mau bayarnya kapan? Terserah. Kapan ibu punya uang bayar diangsur juga boleh. Kalau sudah yakin tadi itu ucapannya mantap. Ada dua kan? Sholat tahajud dan baca Al-Quran. Pak Haji mintanya 12. Kita sekarang baru 1, 2, harus target menuju 12, menuju nambah 2 juz, nambah selembar, nambah selembar, nambah selembar jadi 3 juz, nambah selembar, 16 jadi 4 juz. Lama-lama akan terbiasa. 2, ketiga, sholat tobat. Kenapa harus sholat tobat? Karena sholat tobat itu artinya menggugurkan sifat-sifat negatif yang ada di badan, di diri kita. Bersihkan dengan sholat tobat. Mohon ampunnya tidak sekedar ampun Allah, enggak. Pak Haji ngajarinya harus dengan sholat. Kenapa? Karena Allah nyampaikan itu, apal pasti di surat Al-Baqarah ayat 45 di awal Quran kan? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kepada Allah dengan cara sholat. Jadi mohon ampunnya juga dengan sholat. Apa hubungannya sholat tobat dengan hajat terkabul? Itu ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Mohon ampunlah kepada Allah.
Apa balasannya, apa fadilahnya kalau kita mohon ampun, hati kita bersih? Kata Allah, wa yumditkum bi amwalin. Pasti, niscaya aku akan lipat gandakan. Bukan sekedar diberi. Apa itu? Amwal. Apa amwal? Harta. Hartanya dilipat gandakan. Asetnya tidak dijual, tapi malah bertambah, dilipat-lipat gandakan. Dagangannya dilipat gandakan, naik, tambah banyak. Tadi malam yang privat, Bapak Ibu sekalian, itu jadi contoh. Pak Haji sering nyampaikan, duduk manis, Duit datang. duit datang. Orang Indramayu. Orang Indramayu, dia duduk Aja di Duduk rumah aja di ongkang rumah, kaki. angkat Duit kaki. datang. duit datang miliaran Belum setiap. belum pernah datang ke RDIY. Belum pernah. Mau ngundang Anak anak yatim yatim ke Indramayu. ke Indramayu. Boleh ngundang Pak Haji? Boleh lah. Jadi dia meraktekin berlayar, yang berlayar Karyawannya, karyawan ABK-nya 16 orang berlayar Ke dari Papua, dari Indramayu, Indramayu ke Papua. ke Papua. Nyari ikan. Modal enggak, KUD kasih modalnya solar 900, sama biaya operasional hidup selama beras, perjalanan Indomie, berlayar. minyak goreng 1,2 M. 1,2 M. Pulang Bawa ikan, bawa ikan, dijual. dapat uang minimal 3 3 miliar. Untung 1,5 miliar. Hajatnya apa? Gimana Pak Haji caranya agar yang masuk ke kapal itu tenggiri yang mayoritas? Kalau tenggirinya banyak Pak Haji, Dapat itu duitnya. nanti dapatnya bisa 5 miliar. Bisa? Bisa. Amalkan yang itu. Semangati Pak Haji. Itulah uang ngejar Kita kita di hari tua. di hari tua. Duduk manis. Iya, Ibu nanti pakai itu ilmunya RDIY. Jadi dengan ini hajatnya ini tadi dia kan mohonnya ditingkatkan, dilipat gandakan. Kalau tenggirinya nggak banyak, datangnya juga paling dapatnya uang juga 1,5 miliar paling, nggak untung. Tapi bagaimana caranya? Amalkan ilmu RDIY ini, praktekin baca Quran. Jadi dia di rumah hanya sholat, baca Quran, Yang bekerja orang. yang bekerja orang, ya duduk manis. Iya, yang bekerja orang. Tambah ada lagi, tapi belum besar, orang Papua, Iya, Sorong, iya. dari Sorong. Jadi dia duduk, tinggal ambil sepatu dari Itu Bogor. Ciomas, satu Kontainer. di Masuk. sana masuk Sorong, sudah ditunggu oleh Ditunggu sama pembeli. pembeli pakai truk oper nota. Ya, Bisa bisa. selama 20 tahun dia hanya jualan ndak ini, tapi meraktekin ilmu RDIY. Proses ini terjadi meningkat, ketemulah itu. Ini contoh menjadi penyemangat kita. Jadi beliau tadi malam datang, terima kasih dan mohon untuk bisa meningkat, dagangannya meningkat. Dari 10 M jadi 20 M. Nah, kayak gitu. Jadi 20 M jadi 40 M. Omsetnya Tadi naik. Ibu bilang, Pak Haji saya udah bosen. Allah lebih bosen lagi sama Ibu. Iya, istilahnya Ibu udah jenuh. Udah capek. Ibu udah capek. Ibu teh pengen diuk manis, mirip Bisa, Bu. udah tua. Ya tapi Ibu mesti ibadah Ibadahnya. dulu.
Ibu mesti ibadah. Pak Haji, Maksa. memaksakan bisa ngaji gimana? Baca latennya gitu. Iya, baca Latinnya. Latinnya. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba Saya tadi yang fih. udah tua pengen teh diem di rumah. Bisa, Bu. Nggak ada yang kata nggak bisa. Bisa. 2, 3, 4. Tidak boleh berdebat. Kenapa tidak boleh berdebat? Karena kalau ibu-ibu berdebat pasti muka suntuk, cerewet, 18 masuk semua. Yang sudah kita ibadahi dengan sholat tobat muncul lagi, muspro, apa namanya, sia-sia. 0 lagi, tidak sekedar 0, minus. Dan dinyatakan oleh Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Kalau dibenci Allah, yang datang apa kira-kira? Rahmat, ridho, murka. Murka yang datang. Kalau Punya murka, motor cicilan. Punya rumah kontrakan. Punya rumah iya, rumah pinjaman gitu. Janganlah. Saya maunya ibu bapak keluar dari sini praktekin tuh ilmu RDAY. yang kelima, lupakan masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif. Positif kok dilupakan? Harus dilupakan karena kita bisa bikin jengkel. Sudah diajarin, sudah dikasih, Dibimbing. dikenalin, nggak ngerti apa. Sekarang dia nggak jalan ngerti sendiri. apa-apa. Belot. Dia bawa pasien. Bawa pasien, ada jengkel, Ya. pasti jengkel. Lupakan. Wongnya teko. Itu yang baik, lupakan. Apalagi yang jelek, yang buruk. Dia sudah bawa uang kita besar lagi 6 juta. 6 juta. Oh, 35. Iya, udah lupakan. Karena kalau itu kita ingat, sifat 18 pasti muncul. Jengkel, ngeluh, dendam, muka suntuk, bawel, berantem sama suami istri, ayel-ayelan gitu kan. Benar itu. Udah harus legowo, lupakan masa lalu. Yang terakhir, yang keenam adalah penawarnya itu semua. Penawar dari sifat yang ada di dalam hati kita yang sangat mengganjal. Caranya apa? Keluarkan dengan energi yang maksimal agar benar-benar keluar, seperti kita bersin itu ya. Nah, keluar, benar-benar dikeluarkan. Kalau bersin kan mesti harus bersyukur itu. Bajingan gitu. Alhamdulillah itu. Keluarin secara full power. Keluarin. Tapi tidak, kalau itu namanya jatuhnya akan ngeluh. Itu enggak. Pak Haji ngajari kita punya formula 18 itu, siap-siap kalau kita naik haji itu kita lempar saat kita lempar jumroh. Apa pertama? Gundah dibuang, gundahnya dibuang, gundah dibuang. Gelisah tak buang, datang Murung. hajat terkabul. Murung. Jadi ngelempar itu kan tidak sekedar ngelempar begini, kita dari jalan. Nggak boleh lebay. Boleh lebih. Kalau lebay langsung masuk itu. Saya itu nggak ada doa tuh kecuali Bismillah. Coba ke tempat Pak Haji dulu ya. Ya, bismillah. Haji lagi. Iya, jadi melempar itu sebetulnya adalah membuang sifat-sifat negatif kita biar dibawa setan sana.
biar keluar sifat negatif kita. Saya bahkan cuma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin saya. ini biar keluar. Nah, kalau sekarang di sini dipraktekin dengan dikeluarkan yang negatif, keluar, segera ditutup. Kalau nggak ditutup, balik lagi dia. Tutup dengan yang positif. Jengkel sama anak lah yang gampang ya, atau yang anak. Udah datang belum? contoh. Belum. Jengkel sama orang yang tadi itu ya, lempar sekuat-kuatnya, awas kalau dedek rewel terus, mamah punya uang 10 miliar. Kalau dedek rewel terus, mamah punya uang 10 miliar. Iya, rewel terus aku cair 10 miliar. Kalau suami rewel, Suami rewel pasti tak kasih nenen. Gitu. Gak mau nenen tak uklik. Kenapa Bapak Saya Haji? Iya, gitu. saya belum bisa ngomong-ngomong. oh dikerok pakai emas, lidahnya dikerok pakai emas, dikerok. Ya, Ngomongnya gimana bilangnya? Dikerok aja gitu. Kerok aja, ngapain ngomong? Oh, kerok aja. bisa Ibu ya, praktekin pasti terkabul segala hajat kita. Kalau ini dipraktekkan secara serius, istiqomah, nggak mudah menyerah, semangat, yakin, pasti akan cair berapa Pak Haji? 10 miliar. 10 miliar. Iya. Udah sampai mana katanya rombongannya? Belum? Tadi PP Pak. Hah? Ini Pak masuk pertigaan ini loh Pak, Indomaret ini loh. Oh. Belok sini. Gampang.